Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau hidup ini tuh cuma rutinitas yang gitu-gitu aja? Bangun, kerja, terus tidur lagi, terus aja muter di situ. Nah, di bedah materi kita kali ini, kita bakal nyelam ke dalam banget. Kita akan ngebahas sebuah konsep spiritual kuno dari literatur klasik, yaitu surah ke-79, An-Nazi'at. Konsep misi jiwa ini bener-bener dalam. Dan jujur aja, ini bisa banget ngubah total cara kita ngelihat tujuan hidup kita sekarang. Coba deh kita renungin sejenak pertanyaan simpel tapi dalam ini. Apa sih sebenarnya misi jiwamu di dunia ini? Maksudnya, apa kita di sini benar-benar cuma buat kerja, makan, sama tidur doang? Atau jangan-jangan ada sebuah panggilan khusus, semacam proyek penting yang dititipin ke kita buat diselesain? Pertanyaan krusial inilah yang bakal jadi jangkar kita, semacam titik tolak sebelum kita bongkar lebih jauh teks aslinya. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari makna di balik An-Nazi'at, terus ngelihat gimana kematian itu sebenarnya adalah selesainya sebuah misi. Habis itu, kita bakal berkaca pada kisah Musa dan Fir'aun, lanjut belajar mengenali misi jiwa sejati, dan ditutup dengan langkah menemukan misi jiwa. Tenang aja, kita bakal sulap tema teologis kuno ini jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung kamu terapin. Kita masuk ke bagian pertama, makna di balik An-Nazi'at. Mari kita gali langsung akar katanya. Jadi gini, istilah An-Nazi'at itu secara harfiah artinya yang mencabut dengan keras. Dalam literatur sumber kita, ini merujuk ke malaikat yang tugasnya mencabut nyawa dengan paksa. Kedengarannya agak serem ya, tapi coba deh kita lihat dari kacamata pengembangan diri. Pencabutan paksa ini tuh sebenarnya simbol dari sebuah deadline mutlak. Batas akhir dari sebuah misi jiwa yang sayangnya gagal. Bayangin aja, tenggat waktunya udah habis, tapi tugas utama kita malah belum kelar sama sekali. Pasti panik banget kan? Lanjut ke bagian kedua, kematian, selesainya sebuah misi. Ini adalah garis akhir, semacam kiamat kecil buat jiwa kita. Yang bikin merinding sekaligus takjub adalah gimana teks ini membagi tipe penyelesaian misi kita di dunia. Tadi kita udah bahas An-Nazi'at yang nyabutnya dengan keras buat misi yang berujung gagal, nah kebalikannya itu An-Nasyitat. Ini malaikat yang ngejemput jiwa dengan super lembut. Saking lembutnya, ibarat nyiduk air pakai tangan. Dan perlakuan ini cuma buat mereka yang udah sukses nuntasin misinya. Poin pentingnya di sini, garis akhir itu 100% bakal datang buat kita semua. Nggak ada yang bisa kabur. Tapi gimana cara kita dijemput di garis akhir nanti, itu sepenuhnya bergantung sama gimana kita ngejalanin misi hidup kita dari hari ke hari. Kalau kamu perhatiin, peristiwa pas misi itu berakhir digambarin dengan sangat epik dan dramatis. Ini tuh ibaratnya audit spiritual besar-besaran, dan gak ada satu orang pun yang bisa ngeles. Ada tiupan pertama yang jadi simbol kematian dan guncangan hebat, terus disusul sama kebangkitan. Buat jiwa yang misinya berantakan, yang ada cuma ketakutan luar biasa, pandangan yang tertunduk lesu, bahkan sampai muncul fase penyangkalan kayak, masa sih kita beneran dibangkitin lagi? Realitas ini ngasih tamparan keras buat kita. Mumpung masih hidup, persiapan yang matang itu satu-satunya jalan yang paling logis. Masuk ke bagian ketiga, berkaca pada Musa dan Fir'aun. Kita bakal membandingin mana misi yang benar dan mana misi yang salah. Mari kita bedah dua arketipa atau jalan hidup manusia ini. Di satu sisi, kita punya misi Fir'aun. Ini adalah contoh paling sempurna dari sebuah misi yang disetir full sama ego. Tujuannya murni cuma ngejar kekuasaan, kesombongan absolut, sampai-sampai dia ngerasa pantas jadi Tuhan buat dirinya sendiri. Ujung-ujungnya, udah pasti kehancuran. Tapi di sisi lain, coba kita lihat misi Musa. Misi yang benar ternyata fondasinya selalu tentang melayani dengan ikhlas, penuh kerendahan hati, dan yang paling penting, berani ngerespons panggilan Tuhan di lembah tua. Kesuksesan sejati itu selalu berakar pada gimana kita bisa melayani, bukan malah mendominasi orang lain. Terus, kamu mungkin mikir, emang wujud misi Fir'aun di zaman modern kayak kita sekarang ini gimana sih? Nah, coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah tujuan utama kita kerja keras setiap hari itu cuma buat ngumpul harta sebanyak-banyaknya buat pamer? Atau kita pakai harta itu jadi alat kebaikan? Kita ini hidup cuma buat menuhin hawa nafsu yang gak ada ujungnya. Atau kita bisa ngerem nafsu demi sesuatu yang lebih bermakna? Lebih milih nyombongin status sosial, atau justru milih buat merendah, terus belajar, dan berbagi sama orang lain? Jebakan ego ala Fir'aun ini nyatanya masih banyak banget bertebaran di keseharian kita. Bagian keempat, mengenali misi jiwa sejati lewat tanda-tanda panggilan batin. Sekarang, yuk kita arahin fokusnya ke dalam diri kamu sendiri. Kalau sampai sekarang kamu masih bingung nyari arah, tanda-tanda ini bisa banget jadi kompasmu. Tanda pertama dari misi jiwa yang sejati itu ada semacam panggilan batin yang persisten, alias nggak mau hilang. Kamu bakal ngerasa gelisah banget kalau kamu ngabain hal itu.
Terus, misi ini bakal ngasih kamu keberanian ekstra buat langsung ambil langkah tanpa mikir takut ditolak atau gagal. Kamu juga bakal jadi lebih sabar, nikmatin prosesnya yang mungkin susah, dan tetap humble, sadar kalau semua itu anugerah dari yang di atas. Dan tujuan akhirnya, keberadaban kamu benar-benar ngasih dampak positif yang kerasa buat orang-orang di sekitarmu. Kalau kita terus-terusan nyuekin kompas ini, ujung-ujungnya jiwa kita bakal ngerasa hampa banget. Dan sampailah kita di bagian terakhir. Langkah menemukan misi jiwa aplikasi praktis. Ini bisa kamu mulai terapin hari ini juga. Oke, ini dia 5 langkah nyata yang bisa langsung kamu praktekin. Pertama, coba deh luangin waktu bentar buat dengerin suara batinmu. Apa sih yang sebenarnya bermakna banget buat kamu? Kedua, buang jauh-jauh ego dan kesombongan. Jangan sampai si Fir'aun di dalam dirimu ngambil alih kendali hidupmu. Ketiga, nah ini krusial banget. Pas panggilan baik itu datang, terimalah layaknya Musa. Jangan biarin pikiran yang nyabut asa diri sendiri kayak, aku nggak pantas ngelakuin ini, bikin kamu mundur. Keempat, kamu harus sadar kalau proses ini butuh kesabaran ekstra. Nggak ada yang instan, teman-teman. Dan kelima, siapkan akhir misimu sebaik mungkin dari sekarang. Sekarang, coba deh tanyain kalimat ini dalam-dalam ke diri kamu sendiri. Kalau aku mati hari ini, apakah misi jiwaku udah selesai dengan baik? Pertanyaan ini narik kita balik lagi ke poin awal tadi. Kematian itu bukan sekedar jantung yang berhenti berdetak, tapi lebih ke deadline pengumpulan tugas hidup kita. Kira-kira, kalau harinya tiba, laporan misi kamu udah siap belum buat diserahin? Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, ada satu doa yang indah banget dari literatur sumber kita. Ya Allah, tunjukkanlah misi jiwaku, jangan biarkan aku mati dalam kebingungan, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dalam banget ya, intinya jangan biarin sisa waktu kamu di dunia ini habis tanpa arah yang jelas. Teruslah mencari, teruslah melayani orang-orang di sekitarmu, dan penuhin misi yang terus-menerus panggil jiwamu. Makasih banget udah nemenin saya ngebedah materi ini. Sekarang PR-nya buat kamu adalah, apa satu langkah kecil yang bakal kamu ambil besok pagi buat mulai ngerespons panggilan jiwa yang mungkin selama ini cuma kamu anggurin?